أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يبصرونكم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ihwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ihwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. AMDK Al-Jambi, alhamdulillah di pagi siang hari ini AMDK Al-Jambi hadir di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Mataku. Baik ya teman-teman, kita kenalan, beliau adalah Ustadz Hamzah. Ya, saya dengan Hamzah. Ustadz Ari, Khair ya. Ustadz Hamzah, tolong sampaikan ke sahabat AMDK Ustadz informasi awal tentang Pondok Pesantren dan Ma'had Pesantren Mataku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ustadz Hamzah. Saya di sini sebagai marketing dan admin di Ponpes Mataku. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Mataku sendiri seperti itu. Di sini Ponpes Mataku sendiri apa ya? Ada 2 sih, ada pesantren dan sama Ma'had seperti itu sih. Pesantren sama Ma'had. Apa sih beda pesantren dan Ma'had? Pesantren sendiri kan kita ada reguler dari SMP, SMA, SMP, SMA aja. Kalau Ma'had sendiri ada dari Dauro sama Tokoso seperti itu. Oh, jadi kalau yang pesantren itu memang pendidikan formal, Iya, betul. reguler. Iya, ya. reguler. Sementara kalau Ma'had ini ada yang dauro, Sama Tokoso. sifatnya temporary, Iya, betul. dan juga ada yang
mungkin takosus itu yang pakai jarak ya. Iya, 1 tahun sih. Di sini 1 tahun. Nah, Iya, 1 tahun itu dia tidak mengenal usia. Usianya sampai 25 tahun. 25 tahun dari 18 sampai 25 tahun sebenarnya. Hanya itu. Kalau takosus sendiri. Kalau takosus, iya. Oh, jadi kalau seperti saya nggak bisa dong. Nggak bisa, itu mungkin kalau Bapak dauro yang 40 hari. Ya, 40 hari. Itu gratis atau ini orang Indonesia nih pengennya gratis ya? Jadi gratis apa enggak itu? Baik, kalau takosus sendiri kan ada biayanya sendiri ya Pak ya. Seperti itu untuk biaya sendiri. Terus kan ada untuk biaya sendiri totalnya 22.200.000. Iya. Apa aja tuh yang didapat selama 1 tahun itu? Itu kan kita fokusnya ke tahfiz saja Pak ya. Jadi kita belajar Quran selama 1 tahun itu bisa 30 juz. Insya Allah itu dari kemampuan dari anaknya sendiri, seperti itu kemampuan. 1825 itu. Iya, seperti itu. Oh, selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Dia diharapkan hafal 30 juz. Iya. Mungkin. Iya, mungkin seperti itu. 22 juta mah murah banget ya. Iya, murah banget untuk akhirat loh. Untuk dunia aja seorang berani 100 juta. Untuk dunia loh, tapi belum tentu loh dia bisa doakan orang tuanya. Ini takosus hanya 22.500.000. Sangat murah. Karena itu tiap bulan masih bayaran lagi nggak? Iya, ada tiap bulan ada iuran bulanannya. Oh iya, tiap bulannya berapa tuh? Untuk itu saat ini 1.500.000. 1 juta, jadi sudah nggak mikir yang lain tuh. Enggak, jadi cukup. sudah makannya 5 kali. Iya, 3 kali Pak kita. 3 kali. Itu sholat itu makannya 3 kali. Terus apa lagi tuh? Kalau cuci-cuci? Kalau cuci alhamdulillah kita ada laundry Pak. Itu bayar lagi nggak? Enggak, itu udah cukup dari 22.500 itu udah termasuk laundry itu. Yang dari pada waktu awal setor 2.500 itu sudah aman semua. Sudah termasuk laundry itu. Sudah penginapannya. Iya. Tempat dia tidur ya, iya. Dan untuk gurunya gimana? Untuk kita kan ada juga kita ada muslim. Gurunya nggak dibayar? Ada Pak, ada. Itu kita dapat dari guru itu dari situ, dari yang iuran bulanan kita dapat dari situ, dari IBP sebut situ Pak. Untuk nggak beda ya? Memang guru ini sering terlupakan. Ya ini perlulah sahabat MDK ini, sering kita banyak gurunya, apalagi nih hari guru katanya. Iya, hari guru. Saya lihat katanya hari guru nih. Ya, 25. Kita bersyukur bisa dapat ilmu yang luar biasa ya lewat Al-Quran. Apalagi kira-kira informasi yang bisa disampaikan ke sahabat MDK untuk bisa menarik orang-orang hadir di sini. Ya mungkin kalau di mataku sendiri kan kita tempatnya asri ya Pak ya, tempatnya asri jauh dari keramaian sendiri seperti itu. Iya betul. Keramaian juga sejuk. Mungkin misalnya kalau malam hari doang agak dingin seperti itu sih. Kita juga kan ada mungkin kalau toko sendiri kita ada kolam renang pribadi seperti itu. Jadi misalnya kalau kegiatan hari Minggu pasti ada kegiatan berenang. Iya hari Ahad. Oh iya hari Ahad. Iya hari dong. Ahad. Kita juga belajar Quran ya hari Minggu. Iya hari Ahad. Hari Ahad ya sahabat MDK kelupaan. Nah, yang untuk daurahnya gimana nih? Untuk ya sahabat AMDK dong yang masih kita kepingin sisa umur ini kalau bisa manfaat dan kalau bisa ketika kita bertemu dengan Allah kita sudah tahu loh Al-Quran ini. Nah, gimana itu? Kalau daurah sendiri kan kita hanya 40 hari seperti itu. 40 hari untuk menghafal Al-Quran itu juga tergantung dari kemampuan anaknya sendiri Ustaz, seperti itu. Bapaknya dong. Apa? Ini umurnya? Iya ada Pak. Kita ada anak muda, ada bapak juga Pak, seperti itu. Oh gitu? Iya. Daurahnya ada yang anak-anak, Iya. ada yang tua juga. Batas umurnya kita dari lulusan SD. Kalau di bawah SD, belum sekolah? Enggak bisa sama sekali. Oh nggak bisa, bisa juga cucu saya ikut nih. Wah, kita kepingin yang belum sekolah itu agar supaya betul-betul ngikuti para ulama. Bahwa awal pertama anak itu bukan lagu, bukan musik, tapi Quran. Ana berharap antum juga bisa sampaikan, nanti saya akan tanya kebijakan Ustadz Ari gitu. Nah, kebijakan-kebijakan apa aja nih Ustadz Ari yang sudah dilakukan agar mengajak bangsa ini, masyarakat Indonesia senang hadir untuk baik di pondok pesantrennya maupun di mahat. Apa yang sudah disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat itu berminat untuk hadir di sini? Jadi alhamdulillah mataku sendiri sudah berjalan mulai dari tahun 2015 ya.
2015 sampai sekarang kita sudah menginjak 6 tahun ya. 6 tahun ya. Memang mataku sendiri berawal dari daurah, Ustaz. Berawal dari daurah, kemudian karena banyaknya permintaan, mulai dari usia anak-anak yang pengen lama pesantren menghafal Quran, akhirnya dari yayasan membangun pesantren. Hadir pesantren, kemudian ada permintaan bagaimana pesantren lingkupnya lebih kecil, hanya SMP dan SMA saja. Akhirnya kita melihat permintaan dari saudara-saudara kita yang membutuhkan, memang lulus SMA nih, bagaimana nih saya baru hijrah menghafal Quran, atau orang tuanya yang baru hijrah, anaknya tertarik menghafal Quran, sedangkan umur mereka tentang usia kuliahan, mahasiswa, kita sediakan program tahfiz di mana. Jadi untuk menghafal Quran, yaitu kebijakan-kebijakan yang memang kami hadirkan untuk memudahkan Masyarakat yang menginginkan tinggal pilih nih, mau yang singkat 40 hari ada, mungkin yang mereka pekerja sibuk ngambil cuti 40 hari atau kurang dari itu, kita sediakan daurah 40 hari hafal Quran. Ada mereka-mereka yang memang usianya bukan usia sekolah lagi, usia anak kuliahan, ya kita sediakan program tahfiz. Mereka-mereka yang memang masih usia anak sekolah, yang SMP, SMA, ya kita ada pesantren. Jadi insya Allah memang masih ada niatan kami, atau memang masih ada program-program ke depan untuk menghadirkan dalam lingkup masyarakat yang lebih luas lagi, mulai dari anak yang usia 1 sampai 5 tahun, atau SD-nya. Nah, ini dia. Target-target memang sudah kita tulis, dan insya Allah berkat doa semuanya, semoga ini bisa terrealisasi dalam waktu yang singkat. Masya Allah. Ini sahabat MDK ya, yang punya cucu ya, ini sudah ada kesempatan nih. Jadi kita awalin cucu kita itu dengan Quran. Ada di mataku, insya Allah. Kapan kira-kira itu, Ustaz? Insya Allah doanya, semoga Allah percepat. Masya Allah. Nah, ini gunanya kita sering hadir. Kita bisa dapat informasi yang selama ini kita cari-cari. Nah, ini alhamdulillah Pondok Mata Kuku mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mohon doanya ya agar sudah bisa menyiapkan. Jadi tidak usah kemana-mana cari-cari ya, ada di sini. Dan ini langsung ya Ustadz Arifnya yang menyampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa langsung diaplikasikannya. Ini kira-kira sahabat-sahabat AMDK perbincangan kita, dan harapan kita semua masyarakat Indonesia itu diawali dengan Al-Quran. Sehingga jangan sampai kita sudah tahu Al-Quran, sudah tahu bacanya bagus ya, ketika mengamalkannya masih takut. Kenapa? Karena uangnya dari riba. Di banyak orang yang hafal Quran, tapi pada waktu ingin ngamalkan isi Al-Quran, ternyata dia tidak siap. Nah ini juga, nah untuk yang seperti itu, sudah sampai ke situ nggak Ustaz? Nah, Ana ingin tanya, semua tadi yang diminta, disampaikan tadi, biaya awalan 22.500.000, bulanan 1,5 juta, itu kita nampung uangnya di perbankan ribawi atau di perbankan syariah? Di perbankan syariah. Masya Allah. Nih, memang pas deh kalau AMDK jalan gitu ya, ketemu pondok, ketemu mahat, ke perbankan ribawi masih ada? Enggak sih, kita alhamdulillah kita Nggak ada. Tuh lihat, ini baru kalau mau belajar Quran, jangan gaya-gayaan, tahfiz Quran, rekeningnya bank ribawi. Kenapa nggak mau di bank ribawi? Soalnya kan kemungkinan ada riba juga dosa ya Ustaz ya. Jadi kita dosa. Iya, jadi kita pakai bank yang syariah seperti itu. Kita sekarang mau bincang-bincang lagi nih ya, di tengah suasana di Kampung Quran Mataku. Nah, Kampung Quran juga tadi? Iya, Kampung Quran bisa ya, Mataku. Iya, Tat. Nah, tadi kita
sempat terputus untuk mencari tahu informasi sementara Ustadz Hamzanya tidak hadir. Kita ingin tahu, tadi baru saya dapatkan tentang daurah dan takasus. Ya. Betul ya? Nah, saya ingin dapatkan yang regulernya seperti apa itu, Ustadz? Ya, tapi Afwan, untuk reguler sendiri memang di pesantren, Ustaz. Oh, di Jadi pesantren. mataku itu ada dua. Jadi ada ma'had dan Pesantren. pesantren. Yang ma'had tadi yang sudah dijelaskan tadi ya. Ada daurah 40 hari, Ya. ada takhusus. Itu 1 tahun. Takhusus 1 tahun. Adapun pesantren itu memang kelas reguler untuk mereka yang berumur SMP dan SMA. Oh, Jadi levelnya lulus SMP, ya, SMA ya. level Ya, ya. SMP, SMA itu di pesantren. Jadi mereka di sini memang fokusnya ngafal Quran, Hafal Quran. dengan metode kuantum mataku. Jadi percepatan ngafal Quran. Jadi di sini santri mataku ya kalau menghafal Quran hitungan bulan, alhamdulillah. Bisa Menghafal 30 Quran juz. hitungan bulan 30 juz. Masya Allah. Ya, dengan target nanti tetap ketika mereka sudah selesai menghafal Quran 30 juz dalam hitungan bulan, mereka nanti ada program lagi untuk memutkinkan hafalannya. Mungkin juga. Mungkin hafalannya. Mungkin, Masya Allah. Jadi nggak sampai yang lama-lama. Dan itu memang terus mungkin dia terjaga. Alhamdulillah, jadi sudah ada program untuk menjaganya setiap hari. Jadi memang sudah ada program untuk menjaganya, ada sabki namanya, mengulang hafalan baru 1 juz, nanti mengulang hafalan lama 1 sampai 2 juz. Itu disimak. Saling simak berpasang-pasangan. Oh. Iya. Berpasang-pasangan. Jadi itu program untuk Itu SMP, SMA. SMP, SMA. Jadi SMP itu ada juga yang 30 juz, SMA 30 juz. Iya, gitu. jadi semuanya emang fokusnya Quran. Jadi mereka ngafal Quran dengan target mutkin. Mutkin hafalan 30 juz ditandai dengan mereka mampu membaca Al-Quran 30 juz dalam waktu sekali duduk. Sekali duduk. Sekali duduk. Allahu Akbar. Bahkan di santri kita juga seperti tadi yang sudah saya sampaikan ke Ustadz di masjid, nah, itu beberapa santri kita emang kita programkan mereka bukan hanya sekali duduk, tapi ada 41 kali hatam. Masya Allah. Jadi sekali hatam, nanti besoknya dihatamkan lagi. Jadi per 3 hari mereka hatam, per 3 hari hatam, sampai 41 kali. Jadi itu tahap mutkin yang Untuk kedua di mutkin. mataku. Sampai Ya. berapa tahapan ini? Ada beberapa yang baru saja yang kita bisa jalankan itu baru 2. Jadi yang pertama sekali duduk, yang kedua itu 41 kali hatam. Yang ketiga nanti seperti apa? Yang ketiga memang target kita sanad. Oh, ngambil sana. Ya, Oh, sanad. Masya Allah. Jadi dengan bacaannya bagus, hafalannya kuat gitu ya. Dan juga bacanya bersanad. Bersanad lagi Ya. yang itu, Masya Allah, Masya Allah. Dan itu untuk bisa jadi santri di sini, mau SMP, mau SMA, itu ada biayanya nggak ya? Ya ya khususnya di pesantren mataku emang kita ada biaya Oh, ada biaya. untuk Nggak ada masalah. masuk Sahabat yang pesantren. Di mataku sendiri ada biayanya, ada biaya Awal? infak awal dan juga dan infak itu bulanan. Infak bulanan. Adapun untuk rincian biaya mungkin bisa bisa nanti menghubungi Oh, ya, nomor di bawah ini begitu kan. Nah, bener nih, semua nggak ada transaksi di Bank Ribawi. Alhamdulillah di pesantren mataku, baik itu pesantren maupun ma'had, di mataku lah, kampung Quran mataku ini seluruh karyawannya emang kita wajibkan untuk mengalihkan yang tadinya di bank ribawi, kita secara langsung kita paksa untuk dialihkan ke bank syariah. Masya Allah, Jadi- ini suatu luar biasa, ketua programnya Masya Allah. Jadi memaksa, mewajibkan, beda dengan yang di sebelah ya, mewajibkannya masih tempat riba. Kalau beliau ini mewajibkannya pindah ke bank syariah. Nah, saya berharap seluruh bendaharawan gaji, dengerin ini, memudahkan untuk menghafal Al-Quran, memudahkan untuk memungkinkan Al-Quran, memudahkan nanti untuk dapat sanad. Ternyata apa? Memindahkan rekening dari bank ribawi seluruh karyawan, Seluruh karyawan. seluruh wali santri kalau gitu. Semoga. Oh, semoga. Nah, ini tolong wali santri yang ada di sini, ini dengerin nih untuk anak-anaknya, ya, bapak ibu yang punya anaknya di sini, udah didengar nih, ketua programnya udah ngasih tahu nih, agar mudah untuk menghafal Al-Quran, mungkin bersanad, agar supaya semua
tidak punya lagi rekening di tempat riba. Antum masih ragu nggak dengan bank syariah, Ustaz? Alhamdulillah dari awal memang saya senantiasa menggunakan bank syariah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dan wajah-wajah senantiasa berseri-seri ini. husnuzon dengan bank nih, syariah. baik sangka sama orang Islam, baik sangka sama bank syariah. Walaupun bank syariahnya mungkin terdengar karena Terdengarnya ya Oh, kurang Mas. baik, begitu kok. Terdengarnya sama aja bla 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 bla, tapi ya lebih baik saya memilih syariah dibanding yang jelas-jelas ribawi. Masya Allah. Apakah yang hadir di sini semuanya ikhwan, para laki-laki? Ya, alhamdulillah di mataku sendiri ada dua ini Ustaz, ada ikhwan laki-laki dan juga ada akhwat. Oh, Sampai ada saat juga. ini, sampai saat ini alhamdulillah jumlah santri kita ada kurang lebih 500 santri. Wah, luar biasa juga ya, 500 sudah banyak 500 banget nih. santri. Ada Laki-laki berapa? 200 santri laki-laki, 300 perempuan. 1,5 ya. Ya. Jadi ini sudah ada tanda-tanda ini ya. Laki-lakinya hanya 200, wanitanya 300 loh. Yang perempuannya luar biasa banget, kepingin kepada hafal Qur'annya. Dia mudah-mudahan ingin jadi ibu-ibunya para penghafal Al-Quran karena dia juga sudah hafal Al-Quran. Kita ingin juga mengajak yang sudah masa purna tugas loh. Sisa umur nih kalau bisa kita ngapal Quran nih di sini. Bisa nggak dibuat programnya itu, Ustaz? Bisa Ustaz. Jadi untuk mereka-mereka yang terkendala di waktu, Nggak, ini di yang sudah umur, purna tugas nih, Ustaz. ya betul. Hah? Di umur ya, Heeh. yang sudah umurnya udah pensiun, Iya. emang kita sediakan untuk program daurah. Oh, yang daurah yang 40 hari. Ya, kalau pesantren ya itu tadi untuk pesantren bagi mereka yang level SMP, SMA. Jadi Daurah atau yang 1 tahun tadi. daurah itu untuk yang lulus SD sampai 65 tahun. Tapi sudah kalau 6 nggak bisa. kalau lewat dari 65 selagi dia yang bersangkutan masih bisa mandiri, masih kuat dari Belum tahu segi ya jalannya ini ya. ya situasi. begitu karena kita khawatir. Iya, iya. Ya, khawatir. Nah, tolong informasikan lokasinya ini di mana, cara kita bisa datang ke sini seperti apa, apakah kita bisa lihat Facebook, kita bisa lihat Instagram, atau lewat YouTube, atau lewat media online lainnya seperti apa? Mohon disampaikan kepada sahabat. Ya, alhamdulillah kita bertempat di Kampung Quran Mataku, Ustaz. Kampung Quran Mataku di Desa Megamendung. Kita di sini di Sirnagalih namanya, Kecamatan Megamendung di sini. Kecamatan Megamendung. Ya, Untuk sosial medianya kita sudah ada di YouTube, sosial media ada di YouTube. Apa nama YouTube. YouTube-nya? Mataku, Mataku. Pesantren Mataku. Mataku. Mataku atau pakai pesantren? Pesantren Mataku. Pesantren Mataku, ya. Ya, Pesantren Mataku juga ada di Facebook, Ya, jadi di YouTube-nya jangan sampai lupa subscribe. ada Instagram, kita ada 2, ada Ma'had Mataku, ada Pesantren Mataku. Ya, untuk webnya mungkin bisa dilihat di sini. Web Insya Allah. ikutin ini. Pesantren Tahfidz Al-Quran Mataku. Harus berapa orang, Ustaz, untuk bisa buat program? Ini mungkin mana tahu nih nanti saya ngajak kawan-kawan kita di sini berapa hari itu sudah disiapkan paketnya gitu kan? Nah, berapa hari tuh minimal? Kalau ini kan ada yang 40 hari. Kalau Untuk misalnya daurah ini minimal 7 hari, Ustaz. 7 hari ya, sepekan lah gitu ya? Sepekan. Sepekan ya, sepekan. Jadi bisa sepekan, paling lama maksimalnya 40 hari. Jadi ketika 40 hari nanti kok belum selesai atau pengen nambah lagi, itu nanti ikut angkatan selanjutnya 40 hari lagi. Begitu. Oh, gitu. Sepekan ya, jadi kita sepekan kita nyiapin uang banyak-banyak nggak? Insya Allah terjangkau, Ustaz. Lancar-lancar aja, Tad. Tidak harus Ini pas. kurang lebih ini yang saya tahu dari keuangan itu 1,5 sampai 5 juta. Jadi 1,5 untuk sepekan, Sepekan ya. 5 juta untuk 40 hari. Dan itu ada promo biasanya. Nah, Ada promo, ada diskon. Dan itu ya silakan hubungin link. diskonnya kalau mau dekat dengan Quran bukan ke bawah. Kalau dia bilang 1,5, kita tawar 2. Masya Allah. Ya. Jadi mohon doanya, Ustaz, kita memang hari-hari ini, sisa umur ini, ingin mengajak masyarakat yang tadi masih ragu-ragu terhadap bank syariah. Itu dasar utamanya mereka sebagian besar masih jauh dari Al-Quran. Makanya saya senang banget, bergembira banget ketemu dengan antum yang ternyata
Antum hafal Quran, antum guru Quran, ternyata sudah mewajibkan semua yang hadir di sini harus menggunakan bank syariah. Dan kita berharap mungkin dapat nasihat dari antum kepada sahabat AMBK, apa untuk menjadi motivasi agar mereka selalu dekat dengan Al-Quran dan tadi mudah rezekinya ini untuk Al-Quran. Mungkin saya mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsih wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jadi yang mafhumnya ketika kita mengusahakan atau kita berkeinginan dalam hal keduniaan, maka Allah akan berikan. Allah akan berikan sesuai dengan apa yang menjadi rezekinya. Dan tidak ada bagian di akhirat sama sekali. Tapi ketika hati kita condong terhadap akhirat, kerinduan kita lebih dekat untuk menuju akhirat, untuk bertemu dengan Allah dan Rasulnya, berkumpul bersama mereka di surganya, maka dunia bukan menjadi keberatan bagi Allah. Allah akan berikan dunia bagi dia dan akhiratnya sudah jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Wow. Luar biasa nasihat. Mudah-mudahan antum sekalian kalau ini baik, antum silakan sebarkan. Tapi kalau tidak, antum cukup, antum simpan di sini. Jangan antum sebarkan. Beritahu kepada kami kelemahan-kelemahan, kesusahan-kesusahan atau kekurangan kami, sehingga kami ke depan lebih memperbaiki. Baik kami sebagai pemilik channel ini AMBK Al-Jambi, maupun nanti dari program-program yang disampaikan oleh Ustadz kita setiap hari ya dari Pondok Kampung Al-Quran Mataku. Tolong kalau ada yang tidak benar, ada yang kurang baik, ada yang belum sempurna, tolong antum simpan dan nasihatkan. Tadi sudah ada nomor teleponnya, informasikan dia, jangan disebarkan. Tapi kalau ini baik, tolong antum sebarkan kepada umat agar mereka yang ingin dekat dengan Al-Quran, ingin menghafal Al-Quran, ingin belajar Al-Quran, berapapun umurnya. Dan saya sudah berharap anak-anak yang baru 1 tahun sudah mau bisa ngomong, sudah ingin dekat dengan Al-Quran, mudah-mudahan disiapkan programnya. Amin, amin, amin. Ya, seperti cucu saya yang belum sekolah, kepingin sekali dia. Sampai saat ini belum dapat. Jadi masih ibundanya yang mengajarinya. Makanya masih sering, belum mungkin ya. Tapi alhamdulillah sudah kepedulian, sudah keberaniannya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ulama di masa depan, ulama Al-Quran, dan hanya mengejar akhirat, bukan dunia. Dan kita berharap dunia. Mungkin itu Ustadz yang bisa kami sampaikan. Jazakallah khair. Di sini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan ini bentuknya kan sepertinya villa. Iya, villa. Bukan pondok. Gimana tuh? Ya, jadi emang kita mahat ini lebih fleksibel, lebih enak, lebih nyaman sebetulnya, karena emang konsep kita villa dan villa ini bisa berpindah-pindah tergantung dengan misalnya sudah lama di sini, kita bisa berpindah ke villa yang lain untuk mencari suasana baru. Bisa jadi untuk mencari suasana baru, sehingga yang hadir pun mereka tidak jenuh, villanya ini terus misalnya. Kita pindah padahal ke kan yang hadir kan berganti-ganti. Ganti-ganti. Jadi supaya ma'had ini lebih jangkauannya lebih luas, jadi ke macam-macam orang bisa masuk begitu, Ustaz. Yang penting dia pengen dekat dengan Al-Quran gitu ya. Dan konsepnya villa itu memang salah satu target kita, karena mereka sistem belajarnya singkat, 40 hari dan 1 tahun. Ya, mereka bisa menghadirkan suasana yang mereka dapat di villa itu di rumah mereka. Jadi seolah-olah dia nanti kalau ke rumah persis gitu ya. Iya, persis. Jadi villa kan ya rumah. Iya. Rumah. Jadi mereka nanti ternyata rumah saya sama nih kayak villa nih. Jadi bisa dong rumah saya mencetak generasi Quran dari rumah. Iya. Nah, jadi rumah bisa untuk menghafal Quran. Jadi menghafal Quran sekarang tidak terbatas, Ustaz. Kadang kita masih berpikir ngafal Quran harus pesantren, harus di pesantren, harus ya di suasana ya pesantren lah begitu. Tapi kita ingin menghadirkan ngafal Quran itu bisa loh dari rumah. Allah. Contohnya kita di villa. Masya Allah.